berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan pembentukan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19, pemerintah Kota Payakumbuh laksanakan rapat terkait instruksi tersebut. Dalam pertemuan ini dibahas mengenai kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT. Kriteria zonasi ada 4, yaitu zona hijau, kuning, oranye, dan merah. Jika di suatu RT tidak ada kasus COVID-19, maka RT tersebut termasuk ke dalam zona hijau. Apabila dalam suatu RT terdapat 1-5 rumah dengan kasus konfirmasi positif selama 7 hari terakhir, maka RT tersebut termasuk ke dalam zona kuning. Dan dikatakan zona merah apabila di suatu RT terdapat lebih dari 10 rumah kasus konfirmasi positif COVID-19. PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi seluruh unsur yang terlibat dengan membentuk pos komando atau posko tingkat desa, kelurahan, dan kecamatan. Kita membuat posko penanganan COVID itu di level RW. Jadi posko terendah kita tuh di RW yang dikoordinir oleh Pak Lurah. Mungkin di suatu saat di kelurahan itu ada RW-nya yang kuning, ada zonanya hijau. Jadi misalnya demikian. Nah, standar kita menetapkan yang tadi itu per rumah, bukan per penderita. Di dalam satu rumah itu satu namanya. Di dalam satu rumah itu 3, tetap juga 1. Atau di dalam satu rumah itu 1 dan kemudian rumah yang kena itu 7. Jadi langsung masuk oranye ya. Kalau sudah 7. Karena kuning 1-5. Ya, 6 sampai 10 di oranye dan kemudian di merah. Yang tadi yang seperti itu menjadi acuan kita di dalam pencairan dan penganggaran dana per RW masing-masing. Nah, RW yang kita biayai khusus RW yang ada kasus. Kalau tidak ada kasus, tidak dianggarkan dan juga tidak dibuat poskonya. Nah, ini konsep tentang konsep mikro. Mikro adalah titik terkecil kita atau titik yang paling kecil dalam sebuah pengawasan. Kita menetapkan di kota adalah di level RW. Kalau saya akan ulang lagi, kalau di level kelurahan pusing kita nanti karena terlalu besar lurahnya. Jadi itu konsep kita di dalam teknik mengawasi ini. Sampai kapankah ini dilakukan? Kita masih terbatas dengan instruksi Mendagri nomor 3 ini, masih terbatas sampai 9 sampai tanggal 22. Setelah 22 bagaimanakah kita? Menunggu instruksi berikutnya. Jadi kita mencoba menganggarkan, kita di BPBD juga mencoba menganggarkan sampai tanggal 22 berapa kasus yang ada. Jelas ini case by case, kasus dan kasus. Ya, jadi mereka yang tidak punya kasus dianggap hijau. Nah, oleh karena itu dengan melihat kondisi sekarang kita lebih banyak pada zona hijau. Zona kuning kita hanya pada 10 kelurahan yang ada. Jadi kerja kita sebenarnya sangat ringan, tetapi bisa kita tekan konsep kita yang tadi ada 5 konsep tadi. Yang pertama pencegahan, yang kedua penanganan, yang ketiga pembinaan, yang keempat itu pendukung. Pembinaan menjadi tugas beratnya Pak Kasat, Pol PP dan Babin Kamtibmas dan Babinsa. Karena di pembinaan itu ada penegakan aturan yang kita sebut dengan operasi justisi. Mari tetap patuhi protokol kesehatan untuk memutus penyebaran COVID-19 dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, atau menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak, dan hindari kerumunan. Tim Promosi Kesehatan Dinkes Kota Payakumbuh melaporkan.